Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji untuk Allah, Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Dengan kasih sayangnya kepada segenap makhluknya, maka mudah bagi kita hari ini untuk mendapatkan segenap pengajaran ilmu secara online tanpa tatap muka seperti saat ini. Yang kedua, semoga salawat serta salam dicurahkan kepada Nabi Muhammad dan segenap para nabi dan utusannya untuk mengajari manusia akan datangnya hari berbangkit. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa dan calon mahasiswa sekalian, para penuntut ilmu kedokteran, keperawatan, kebidanan, fisioterapi dan segala cabang dan rumpun ilmu kesehatan dimanapun Anda berada. Sistem uropoetik merupakan sistem yang sangat penting dalam menopang kehidupan makhluk biologis. Makhluk hidup tak bisa lepas dari fungsi metabolisme yang dengannya kehidupan dapat berlangsung. Nutrisi yang mereka dapatkan akan mengalami proses metabolisme dan selanjutnya pada akhirnya akan didapatkan limbah metabolisme yang harus dibuang. Limbah metabolisme ini akan dikeluarkan dengan berbagai macam cara metode, bisa melalui cairan keringat atau penguapan atau melalui sistem napas respirasi. Sistem uropoetik merupakan cara tubuh untuk membuang sisa metabolisme melalui cairan urin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kuliah garis besar anatomi ginjal dan saluran kemih secara garis besar. Dan untuk itu diharapkan Anda dapat memperkaya khazanah ilmu tidak dari kuliah ini saja, tapi dari sumber-sumber yang lain, dari sumber teks atau dari sumber pembelajaran online. Pada akhir dari perkuliahan ini diharapkan saudara dapat mengetahui dan memahami anatomi alat sistem uropoetik manusia berupa organ ginjal dan saluran kemih, sehingga dapat bermanfaat untuk diterapkan pada pencegahan dan pengobatan penyakit pada manusia. Baiklah, kita akan melangkah pada video berikut ini untuk kita bahas lebih lanjut. Baik saudara-saudara, di video kita kali ini kita akan masuk ke organ uropoetik ginjal. Pada organ uropoetik ini kita pisahkan pembahasannya dengan pembahasan organ reproduksi yang akan kita bahas setelah video ini selesai. Pada pembahasan tentang sistem uropoetik, kita akan masuk ke skeletopi dulu ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana pemandangan sistem uropoetik ini ya. Itu dimulai dari ginjal sana, nah, ginjal, kemudian pemandangan dari arah anterior semacam ini, kemudian pemandangan dari arah lateral semacam ini, pemandangan dari arah posterior semacam ini, dan pemandangan dari sinistra atau sinistra seperti ini. Saudara-saudara, secara skeletopi, secara posisi itu kalau dilihat dari arah belakang, organ ren, organ ginjal itu yang kanan itu lebih rendah daripada yang kiri. Pertama bisa dilihat dari sini, yang kanan, organ yang dari kanan ini kita lihat dari arah belakang ya, saudara-saudara ya. Dari belakang yang kanan lebih rendah daripada yang kiri. Karena apa? Karena di sebelah kanan kita ingat ada organ hepar di kanan sini, sehingga perkembangan dari jaringan ginjal itu terdesak ke bawah karena tidak bisa sementara yang sebelah kiri itu tidak didapatkan organ hepar, sehingga dia lebih superior. Dan kalau kita melihat di sini saudara-saudara, organ ren, organ ginjal itu kira-kira tingginya setinggi kosta ke-12 ya, kosta terakhir. Ini kita bisa melihat ini vertebra ke-12, vertebra thoracalis ke-12. Kemudian ini adalah kostanya ya, jadi tingginya sekitar pole superiornya ya, permukaan superiornya kira-kira setinggi vertebra thoracalis ke-12 atau
lebih tepatnya lagi dia tertutup oleh costa ke-12 sinistra ya. Dan ini gambaran ini sebetulnya masih kurang tepat saudara-saudara, karena sebetulnya ginjal ini dia ditutupi sepertiga pole superiornya itu oleh disilang oleh costa ke-12 ya. Jadi gambaran ini kurang pas ya. Lebih tepatnya ini lebih naik, mesti naik ke atas, agak naik ke atas, sehingga kira-kira sepertiga dari pole superior ini dibatasi ya, dilintasi oleh dipisahkan oleh costa ke-12. Demikian juga dengan yang sebelah kanan, dia sebetulnya dilintasi oleh costa ke-12 ya. Jadi ancer-ancer untuk melihat di mana ginjal Anda berada. Kalau misalnya nanti Anda ingin melakukan pemeriksaan nyeri ketok ginjal misalnya, maka Anda cari costa yang paling bawah, costa keberapa? Ke-12. Di situ kemudian Anda lakukan pemeriksaan ketok. Jika ada nyeri akibat ketokan itu, nyeri yang sifatnya tidak tajam, maka kita katakan ada nyeri ketok ginjal positif. Dan ini adalah vertebra ke-12, thoracalis ke-12. Dan kemudian saudara-saudara, vertebra thoracalis ke-12, kemudian di bawahnya kalau kita lihat panjang ginjal ini ke sekitar 3-4 vertebrae. Sekitar 3, dia melatih 3 atau 4 vertebrae pada orang dewasa ya. Kalau kita lihat di sini, ini vertebra thoracalis ke-12, kemudian dia akan berpindah vertebra lumbalis ya. Lumbalis ditandai dengan hilangnya fascies articularis dengan costa. Permukaan dia menempel dengan costa sudah tidak ada lagi ya. Jadi dia tidak punya fascies articularis, tidak ada permukaan, tidak ada costa yang menempel. Nah, itu tanda bahwasanya vertebra ini adalah vertebra lumbalis ya. Sementara ini vertebra thoracalis ke-12 kan ditempeli oleh costa ke-12. Ini vertebra lumbalis 1, vertebra lumbalis 2, dan biasanya ginjal itu red itu akan sampai ke lumbal ketiga, vertebra lumbal ketiga ketinggiannya, permukaan bawah. Dan di sini kita bisa melihat ginjal ini sampai ke permukaannya sampai sini, pole inferiornya ya, pole inferiornya sampai ke vertebra lumbalis ketiga, dan permukaan pole superiornya bisa mendekati vertebra thoracalis ke-12. Dan biasanya saudara-saudara, hilum dari ginjal, hilum ini tempat keluarnya dari ureter atau yang kita sebagai pelvis ya. Nah, ini cekuan di dalam ini ya, pinggangnya ini, nah ini di dalam sini pinggang dari ini adalah struktur ginjal namanya pelvis. Nah, pelvis ini dia keluar dari struktur ginjal yang bernama hilum renalis. Ini hilumnya. Hilum renalis. Nah, sementara ini pelvis renalis. Ini hilumnya. Dia berada di dalam sebuah cekungan ginjal yang kita sebut sebagai hilum renalis. Nah, itu tingginya sekitar kurang lebih saja dengan vertebra thoracalis ke-12 atau ke lumbal 1. Tingginya biasanya dia tingginya di thoracalis 12 ya, sejajar dengan itu. Kemudian saudara-saudara, dia akan meneruskan diri menjadi ureter. Sebelum menjadi ureter, dia akan berubah, dia akan kita sebut sebagai pelvis renalis. Pelvis renalis ya. Pelvis itu pinggang ya, namanya dari pinggang, dan ini pinggangnya ginjal, pelvis renalis. Itu tahu namanya pinggang ini kan ramping ya, ada yang ada yang pinggangnya seperti buah pir dan sebagainya. Nah, ini pinggang renalis itu pinggang ginjal ini. Pelvis renalis kanan, dextra, pelvis renalis kiri, kemudian setelah itu dia akan berubah menjadi ureter ya. Bedakan dengan uretra. Kalau uretra nanti di bawah, setelah dia jadikan
buli-buli. Nah, nanti di sini ada uretra. Nah, ini uretra di sini. Ini uretra. Tempat keluarnya uretra. Kalau ingin menghafal uretra ekstra, berarti dia di luar, yang paling luar. Sementara ini adalah ureter. Ureter, saluran tempat keluarnya urin. Keluarnya urin adalah ureter. Biasanya ureter ini ada beberapa penyempitan, saudara-saudara. Ada 3 penyempitan ya. Yang pertama, penyempitan pertama adalah ketika dia pertama kali perubahan dari pelvis renalis ini menjadi pelvis. Nah, ini penyempitan pertama. Di sini ada sphincter uretra. Gampangnya sphincter uretra, bukan uretra, ureter. Bukan sphincter, tapi penyempitan. Lebih tepatnya penyempitan. Kalau sphincter ini otot yang khusus ya. Kalau ini bukan otot yang khusus, tapi penyempitan pertama. Penyempitan pertama adalah di peralihan antara pelvis renalis dengan ureter. Nah, di sini biasanya batu-batu ginjal ya, urelit gitu ya. Batu saluran kencing, batu kencing itu dia akan biasanya akan terhambat di sini. Ini tempat pemberhentian batu ya, macetnya batu yang pertama kali di sini. Kemudian penyempitan yang kedua, saudara-saudara, itu ketika nanti ureter itu disilang oleh arteri iliaka komunis ya. Nanti di sini biasanya. Dan yang ketiga, ketika dia masuk ke dalam buli-buli, maka dia akan menyempit. Nah, ini penyempitan yang ketiga. Ketika dia memasuki kantong buli-buli vesika urinaria, maka itu adalah penyempitan ketiga dari ureter. Mengapa di sini ada penyempitan? Karena dia harus menerobos masuk melalui saluran otot-otot baik longitudinal atau transversal dari kantong kencing vesika urinaria. Jadi ada 3 penyempitan, saudara. Kemudian, saudara, setelah urin ini akan memasuki ureter, dia akan terdorong oleh gerakan peristalsis ya, gerakan bergelombang ya, gerakan bergelombang dari otot-otot yang ada di sepanjang ureter. Jadi otot-otot sepanjang ureter ini bentuknya melingkar gitu, saudara. Bentuknya melingkar ya. Jadi ketika setelah dia berkontraksi, dia akan relaksasi, gantian serabut otot yang di bawahnya akan berkontraksi lagi ya, otot-ototnya seperti bentuk lingkaran gitu yang tersusun secara longitudinal terus ke bawah sana. Nah, ketika yang di atas kontraksi, di atasnya kontraksi, di bawahnya relaksasi. Kemudian setelah relaksasi dia kontraksi, di bawahnya relaksasi, terus sehingga terbentuklah gelombang dari bolus dari urin masuk ke bawah. Terus demikian. Tiap kali diproduksi urin sekunder yang dihasilkan di sini, ya, maka dia akan ditransfer menuju ke buli-buli. Kenapa dikatakan urin sekunder? Ya, karena ada urin itu ada yang primer, yakni yang seluruh darah itu akan difiltrasi, mengalami ultrafiltrasi secara kasar ya. Kemudian di tempat yang lain dia akan disekresikan secara mendetil. Baik, kita kembali lagi ke organ ginjal. Ini kita hilangkan dulu. Ini adalah ginjal ketika dia potongan ginjal secara longitudinal, potongannya semacam ini, saudara-saudara ya. Jadi nanti kita akan tunjukkan bagaimana
darah itu akan difiltrasi, mengalami ultrafiltrasi di daerah korteks di sini. Ini adalah korteks ginjal. Jadi ginjal itu kalau kita belah ada beberapa struktur. Yang pertama struktur kulit ginjal, dan yang kedua adalah struktur tengah-tengah ginjal. Ya, ini tengah-tengah ginjal. Struktur kulit itu dalam bahasa Latin disebut sebagai korteks, ya, korteks. Anda kalau ingat istilah-istilah farmasi ada korteks pohon ini, korteks pohon itu, maksudnya adalah kulit dari pohon, kulit pohon. Pohon itu punya permukaan luar, ya, batang pohon punya permukaan luar, itu korteks. Nah ini juga demikian, ini korteks. Nanti kalau bicara masalah otak juga ada, nanti korteks cerebri, berarti kulitnya otak, yakni permukaan otak bagian luar. Ya, ini korteks renalis. Kemudian tengah-tengahnya adalah medula renalis, ya. Jadi medula renalis. Nah, di medula renalis ini ada struktur yang unik, yakni struktur piramis, atau yang kita sebagai piramis renalis. Ini piramis renalis. Piramis renalis, dimana di sini urin setelah mengalami ultrafiltrasi di korteks, dia akan memasuki piramis untuk mengalami reabsorpsi kembali, jadi diserap lagi. Jadi kalau kita tanpa diserap lagi, urin yang dihasilkan oleh korteks di sini itu bisa menghasilkan 150, sekitar segitu, 50 150 liter darah itu difiltrasi oleh korteks ini. Tanpa medula, maka tentu saja Anda akan kehilangan banyak darah, ya. Dengan adanya medula ini, 150 ini akan diserap lagi zat-zat yang bermanfaat, cairan-cairan yang masih diperlukan, sehingga menghasilkan ultrafiltrasi sekitar 1/100-nya. Jadi kalau misalnya 100 cc dihasilkan oleh ultrafiltrasi dari korteks ini, maka 1 liternya akan dihasilkan oleh piramis. Yang 99 cc lainnya akan kembali diserap oleh piramis di sini. Ya, jadi ada 1% dipekatkan lagi sehingga menghasilkan 1 liter dari urin Anda. Kemudian 1 liter itu akan berkumpul dalam pelvis renalis di sini. Ini saudara ya. Kemudian saudara, kalau kita buka pelvis ini, maka akan tampak di sini tonjolan-tonjolan dari piramis, ya. Tonjolan-tonjolan dari piramis. Kalau kita refresh lagi, coba ini. Ya, ini saudara, bentukan dari piramid ini semacam ini. Dia mempunyai saluran-saluran kecil yang langsung terhubung dengan ujung dari piramis, ya. Nah, kalau piramis ini kita bayangkan, kita lihat dari luar, itu akan muncul semacam papil-papil. Karena itu kita sebagai, atau tonjolan-tonjolan kecil, ya. Karena itu kita sebut sebagai papilla renalis di ujung-ujungnya sini, ya. Di ujung-ujung sini kita anggap sebagai papilla renalis, ya. Coba kita buka. Nah, ini akan muncul pemandangan tonjolan dari piramis yang kita sebagai papilla renalis. Kemudian saudara, kita kembalikan lagi. Nah, ini papilla renalis, tiap-tiap papilla renalis akan mensekresikan urin yang dihasilkan ke dalam tiap-tiap saluran keluar yang kita sebut sebagai kaliks, ya. Yang kaliks kecil-kecil ini, ya, ini kecil. Kaliks ini disebut kaliks minor karena kecil. Kaliks minor. Kemudian setelah itu tiap kaliks minor akan bermuara kepada satu muara besar, kaliks mayor yang besar ini. Kaliks mayor. Kemudian kaliks mayor ini akan bermuara dalam sebuah tabung besar yang kita sebut sebagai pelvis renalis. Pelvis
renalis. Coba Anda saudara-saudara bayangkan kalau misalnya terjadi pengkristalan air kencing, air seni, ya, urin yang ada di sini terjadi pengkristalan, yakni terjadinya sangat pekat sekali atau kondisi-kondisi tertentu dari urin ini sehingga dia mudah untuk terbentuknya kristal. Anda bayangkan kristal gula, kristal garam. Nah, demikian juga kalau urin terlalu pekat, maka dia akan menghasilkan kristal-kristal di sini. Kristal-kristal itu nanti dia akan diselimuti oleh lendir-lendir mukosa. Begitu ada kristal, maka dia akan diselimuti oleh lendir mukosa. Lendir mukosa ini kemudian akan ditempel lagi oleh kristal. Kristal diselimuti lagi oleh lendir, terus demikian sehingga terbentuklah pasir. Ya. Pasir-pasir ini kemudian diselimuti lagi oleh lendir. Kemudian bersanding bersatu, beragregasi, maka terbentuklah kerikil. Kerikil bersegresi dengan kerikil-kerikil yang lain, timbullah krokol dan timbullah batu yang besar. Kalau ini terus saling bersatu satu dengan yang lain, maka nanti akan muncul pembentukan batu saluran kencing yang bentuknya persis seperti ini, seperti pelvis renalis ini. Ya. Sudah barang tentu air kencing tidak bisa, air seni yang dihasilkan tidak akan bisa keluar dengan baik, sehingga timbullah pembesaran dari jaringan ginjal ini, ya, yang kita sebut sebagai hidronefrosis. Nefron itu adalah ginjalnya, hidronefrosis. Jadi ginjal akan terhimpit oleh air kencingnya sendiri karena nggak bisa keluar akibat dibekukan oleh dibuntu oleh batu yang besar ini. Batu yang besar yang membentuk gambaran dari pelvis ini kita sebut sebagai Stackhorn calculi, ya, batu Stackhorn, yakni tanduk rusa, seperti tanduk rusa. Baik, kemudian saudara kita beralih ke bawah lagi. Nah, ini adalah setelah memasuki tadi, setelah kita bahas tadi ureter, kemudian ureter akan memasukkan cairan yang urin ke dalam sebuah kantong yang kita sebut sebagai vesika urinaria, ya. Kalau besar vesika, kalau kecil vesikula. Kemarin kita membahas tentang masalah vesikula seminalis, ya. Kalau kecil vesikula, kalau besar vesika. Kemudian kita bisa melihat saudara, karena ini dibelah menjadi dua, ini ada sudah bentukan segitiga yang menghubungkan antara orifisium uretera, ya, orifisium uretera sini dengan orifisium uretera interna. Nah, di sini ini ada orifisium uretera, ini orifisium uretera. Nah, kemudian dengan sisi satunya lagi, maka akan terbentuk semacam segitiga yang kita sebut sebagai trigonum vesika, segitiga vesika. Dan Anda bisa melihat saudara, otot-otot di dalam vesika urinaria ini berlipat-lipat, bentuknya melipat-lipat sini. Ini fungsinya untuk menampung sekian liter. Jadi kalau Anda menahan air kencing saudara, ya, maka air kencing pertama itu akan kita rasakan sensasinya ketika ukuran dari vesika itu menampung sekitar 200-250 cc, ini sekitar 1 gelas. Kalau 1 gelas ini tidak kita buang, maka vesika urinaria ini akan meningkatkan kapasitasnya dengan adanya lipatan-lipatan yang ada di sini. Itu dia akan terus menampung aliran urin yang berasal dari ginjal sampai volumenya mencapai 500 cc, 2 kali lipatnya, ya. Karena itu lipatan ini penting sekali. Kalau masih 500 cc masih belum Anda keluarkan volume dari urin ini, maka dia bisa menampung lagi sampai 700-750 cc. Sedemikian pula sampai 1 liter masih bisa dia tampung, dan setelah itu mungkin akan timbul nyeri yang luar biasa, ya. Jadi menahan air kencing ini tidak baik, ya.
bahkan bisa menimbulkan terjadinya iritasi di permukaan mukosa sini ya. Selain urin itu akan diam, kalau diam, cairan yang sifatnya diam, dia akan mengendapkan zat-zat terlarut ya. Maka urin itu akan menghasilkan kristal-kristal yang timbul di sini, di bawah sini. Dia akan turun akibat tidak dikeluarkan dalam waktu yang lama. Dia akan turun, dan seperti cerita yang tadi, terbentuklah kristal-kristal di sini. Larutan-larutan ini akan terbentuk kristal ya. Kristal menjadi pasir, dan ketika Anda keluarkan, maka di sini akan nyeri sekali. Begitu dikeluarkan, buang air kecil itu, maka pada streaming yang terakhir akan sangat nyeri sekali, karena pasir akan ikut berguguran ke bawah, maka akan menimbulkan nyeri yang luar biasa di akhir buang air kecil. Nah, kalau ke pasir itu bentuknya tajam, pasir-pasir itu bentuknya tajam permukaannya, maka dia bisa melukai permukaan dari uretra di sini, sehingga begitu buang air maka perih dan kencingnya akan berwarna merah muda. Nah, karena itu akan menjadi tempat yang luka ini, karena digerus oleh permukaan tajam dari kristal-kristal urin tadi, akan menjadi tempat yang bagus untuk terjadinya infeksi, ditumbuhi oleh bakteri, dan terjadilah infeksi saluran kencing ya. Infeksi saluran kencing. Biasanya pada pria itu sangat jarang terjadinya infeksi saluran kencing karena panjangnya uretra di sini. Beda dengan pada perempuan, pada wanita, uretra ini paling sepanjang ini, sekitar 3-4 cm. Kalau pada laki-laki bisa sampai 5, 6, 7, 10, 20, 30 cm dan sebagainya. Kalau pada wanita, karena panjangnya itu pendek sekali uretra ini, maka dia bisa sangat mudah ditumbuhi oleh bakteri-bakteri. Karena itu infeksi saluran kencing lebih banyak ditemukan pada wanita dibanding pada laki-laki. Dan setelah itu, saudara-saudara, kita lanjutkan lagi. Urin akan mengaliri uretra ya. Kita kemarin sudah pelajari bahwasanya uretra pada laki-laki terbagi menjadi 3 ya. Kalau kita hilangkan ini, uretra itu menjadi 3. Ada uretra yang terbungkus oleh prostat, kita sebut sebagai uretra prostatika. Kemudian uretra yang terbungkus oleh membran atau sphincter misalnya ya, sphincter luar dari uretra, kita sebut sebagai, kalau kita buka sphincternya ini, maka ini kita sebut sebagai uretra bagian membranacea, uretra pars membranacea. Kalau ini uretra pars prostatica, kalau ini uretra pars membranacea. Dan kemudian dia akan berubah menjadi uretra pars spongiosa. Kenapa? Karena dia diselimuti, menyusuri permukaan dalam dari corpus spongiosum. Corpus spongiosum, yakni bantalan di bawah corpus cavernosum. Dan setelah itu, kalau kita buka, uretra akan menembus glans penis atau glans penis. Kita buka. Nah, setelah menembus, maka dia akan melebar sedikit. Sebelum keluar, dia akan melebar sendiri. Dia melebar sedikit, yang kita sebut sebagai fossa navicular. Permukaan yang lebar ini kita sebut sebagai fossa navicular. Dia berada di dalam glans penis ya. Dan ini adalah tempat terjadinya, tempat yang disukai, predisposisi untuk terjadinya infeksi pada beberapa penyakit kelamin seperti GO, gonore ya. Di sini, di fossa navicular di sini, gonore ini akan menempel, kuman-kuman gonore, Neisseria gonore akan menempel, dan timbullah jaringan radang di sini, muncul nanah di sini. Tiap kali dia buka celana dalamnya pada laki-laki ya, maka akan tampak nanah-nanah nempel di celana dalamnya di sini ya. Itu karena adanya keradangan di fossa navicular di sini. Ini seperti rongga yang besar sekali ya. Kalau dia radang, maka pada jangka yang lama dia bisa
pada saat sembuh setelah diberi antibiotik ini itu, ketika dia menyembuh maka akan timbul jaringan sikatrik, jaringan ikat, sehingga buang air kecil tidak selancar semula seperti sebelum terjadinya penyakit kelamin GO. Apa yang terjadi kalau pada saat sebelum terjadinya infeksi GO dia bisa buang air kecil dengan lancar, dengan satu aliran yang sangat kuat, maka pada saat terjadinya penyembuhan proses jaringan sikatrik pada penyakit GO, maka aliran streamnya ini akan pecah kemana-mana ya, karena adanya penyempitan. Tidak bagus ya. Belum lagi nyeri yang ditimbulkan dan sebagainya akibat penyakit kelamin bergonta-ganti pasangan. Nasallallahu salamah wa'afiyah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dari penyakit-penyakit yang membahayakan semacam ini. Baik saudara-saudara, demikian pembahasan singkat dari sistem uropoetik. Diharapkan nanti Anda dapat memperkaya yang ada di buku. Oh, mohon maaf, ada tambahan satu lagi saudara. Mungkin di sini ada organ kecil. Ini adalah kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper. Nah, ini kelenjar Cowper. Ini sebagai lubrikan atau pelicin, ya, saudara. Dia penghasil pelicin, lubrikan. Ketika seseorang mengalami erotis, ya, fase erotis, memikirkan hal-hal yang sifatnya sensual, maka dia akan menyemprotkan sekretnya untuk membasahi, mengalir ke sepanjang dari uretra ini untuk mengeluarkan, kalau dalam istilah agama istilahnya mazi, yakni cairan pelicin yang tidak mengandung spermatozoa. Dibedakan dengan sperma, cairan sperma yang dihasilkan oleh prostat dan testis yang berkumpul di vesicula seminalis. Ya, kalau ini kelenjar Cowper, penghasil dari lubrikan, ya, cairan lubrikan untuk pelumas. Ya. Ini kalau pada wanita setara, ya, analog dengan kelenjar Bartholin. Ya. Kelenjar Bartholin. Baik saudara-saudara, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Kita akan berpindah ke pembahasan nanti ke masalah sistem reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.